Halo teman-teman, balik lagi mengenai pembahasan code igniter. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai konsep MVC dan struktur folder pada CI-nya. Nah, langsung aja. Di sini ada konsep MVC-nya seperti yang sudah dijelasin sebelumnya ya. Kalau MVC itu merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Jadi MVC itu merupakan pola desain pengembangan perangkat lunak. Konsep atau pendekatan ini digunakan untuk memisahkan aplikasi menjadi tiga segmen, yaitu model, view atau untuk sebagai tampilannya, dan kontrol untuk logikanya. Model merepresentasikan semua jenis data yang mungkin digunakan pada aplikasi yang dibangun. Model ini biasanya berhubungan langsung dengan basis data untuk melakukan manipulasi data dengan CRUD, menangani validasi dari bagian controller, namun tidak berhubungan langsung dengan bagian view-nya. Jadi model hanya berhubungan langsung dengan controller, tidak berhubungan langsung dengan view-nya. Jadi kalau view kan untuk tampilan kan. Nah kalau view mau menampilkan isi dari database itu harus dihubungin dulu melalui controller. Nah, ini yang view merupakan bagian yang menangani presentasi logikanya, berisi kode-kode untuk menyajikan informasi kepada pengguna melalui halaman HTML yang berisi kode PHP. Ya, halaman HTML yang berisi kode PHP. Lalu controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view yang tadi dijelasin sebentar ya di atas tadi. Jadi controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi atau menampilkan halaman web. Jadi controller fungsinya untuk menghubungkan antara view dan model. Nah ini ya bisa dilihat gambarnya di sini. Jadi model itu tidak berhubungan langsung dengan view, tapi harus melalui controller. Controller sebagai penghubung model dan view-nya. Nah di sini ada alur kerjanya. Jadi ketika kita meminta mengakses itu kan pertama kali selalu dijalaninya atau membaca index.php. Nah, dari index.php ini dilanjutkan ke routing. Nah, di routing ini ada proses melihat apakah di browser kita sudah ada caching-nya. Kalau belum ada chatnya, maka dia akan meneruskan ke dalam aplikasi controller. Nah, di controller ini akan apa ya sebutannya tuh me, me, maaf caching merender. Nah, ini konsep MVC-nya bisa dilihat gambar sini ya. Model itu tidak berhubungan langsung dengan view, tapi dihubungkan oleh controller. Controller sebagai penghubung model dan sebagai view. Jadi kalau view tampilannya mau mengakses model, kita harus melalui controller terlebih dahulu. Nah, di bawah sini ada gambar alur kerjanya. Jadi pertama kali user itu meminta request. Nah, browser itu akan mengambil index.php-nya dulu. Index.php. Nah, dari index.php dia menuju routingnya. Nah, di routing ini dicek apakah di browser sudah ada chatnya atau belum. Nah, kalau belum, dia akan melanjutkan ke controller. Nah, di controller ini yang nantinya akan merender model, library, helper, dan lain-lain akan diubah ke dalam bentuk view ini. Nah, dari view ini baru ditampilkan ke index.php-nya, menampilkan halaman yang diminta oleh user. Nah, ini untuk konsep MVC-nya. Nah, selanjutnya struktur direktori pada CI-nya. Nah, ini adalah direktori di CI-nya ya, struktur direktori di CI-nya. Jadi ada folder app, public, test, vendor, dan vetable. Nah, lalu di bawah-bawahnya sini bisa dilihat ya.
Nah, kita akan bahas satu-satu, tapi secara singkat aja ya. Nah, di sini pertama ada folder app. Nah, folder app ini berisi logika aplikasinya. Jadi, semua kode aplikasi akan ada di direktori ini. Direktori ini berisi config. Config ini untuk menyimpan file konfigurasinya. Nah, salah satu yang bakal kita ubah-ubah itu adalah routes-nya. Nah, ini. Untuk mengatur link URL aplikasinya di routes ini. Nah, lalu ada controller. Controller adalah menyimpan file controller dan menentukan alur program. Nah, ini juga salah satu folder yang bakal kita pakai terus ya, kita ubah-ubah di controller ini. Lalu ada database, menyimpan file yang berisi database migrasi atau data yang diperlukan oleh aplikasi. Nah, selanjutnya ada filter. Ini menyimpan kelas filter yang dapat dijalankan sebelum dan sesudah kontrol dijalankan. Nah, contohnya kalau kita misalkan ada sebuah halaman, nah halaman itu tuh harus bisa diaksesnya ketika sudah melakukan login. Nah, jadi ketika kita mengakses linknya langsung di web browser gitu di atas yang www gitu, nah ketika kita belum login maka tidak akan bisa membuka halaman itu. Nah, itu salah satunya caranya menggunakan filter. Nah, lalu ke language ya, di sini ada menyimpan file multibahasa. Nah, disimpan sini. Jadi kalau bahasanya kan suka ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nah bisa disimpannya di sini. Lalu library berisi kumpulan-kumpulan library-nya. Model berisi kumpulan file-file model yang berhubungan dengan database yang disimpan di sini. Lalu ada third party berisi library dari pihak ketiga. Dan view yang terakhir ini berisi file-file untuk view. Nah, tadi konsep MVC kan model view controller. Nah, itu foldernya ada di folder app. Ini controller, terus yang ini model, yang ini yang view-nya. Nah, lanjut ke selanjutnya ada public. Nah, folder public ini menyimpan bagian yang dapat diakses browser dari aplikasi web. Fungsinya itu untuk mencegah langsung ke kode sumber seperti file.htaccess gitu. Nah, jadi public ini biasanya isinya gambar, CSS, JavaScript, dan yang lain-lain. Jadi yang bisa diakses oleh user aja gitu di public ini tuh. Nah, lalu ada tes ya. Si tes ini, folder tes ini untuk menyimpan file pengujian. Jadi directory underscore support ini menyimpan kelas tier 1 atau utility yang dapat digunakan saat menulis kode pengujian. Directory ini tidak perlu diupload ke server production, jadi ini cuma buat ngetes aja. Lalu ada vendor di sini. Nah, folder ini berisi file sumber untuk paket yang install melalui Composer. Nah, vendor. Jadi kalau manual itu nggak ada ya folder vendor ini. Jadi file dalam folder directory ini harus dibiarkan apa adanya. Jadi kita nggak usah otak-atik lah di vendor ini. Oke? Nah, lalu yang terakhir ada writable ya. Writable. Nah, folder ini tuh untuk menampung semua directory yang mungkin perlu dituliskan selama masa pakai aplikasi termasuk file change, log, dan upload ataupun file apapun ya yang dikirim oleh user. Nah, disimpannya di writable ini. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.